90.1 Fast FM Magelang. Fast FM, kita masih keluarga Fast dalam dialog kesehatan bersama dengan Balkesmas Wilayah Magelang dengan Dr. Retno Meratihatani MHkes. Beliau juga Kepala Balkesmas Wilayah Magelang ya kebetulan gitu. Jadi ini ibu kepala sekolahnya ya. Kepala sekolah. Kalau sekolahan. Dan langsung begitu ya dokter ya. Dan kita kalau misalnya pengen belajar kan segala sesuatu itu tadi dokter Retno bilang lebih baik kita mencegah. Betul. Maka dari itu masyarakat harus mau belajar dong dokter. Oh iya. Iya kan kita hidup tuh selalu sekolah kan dokter. Iya. Nah gitu. Long life study. Bener. Jadi biar nggak terlalu tegang gitu kan. Kita anggap aja kita lagi konsultasi sama bu guru nih. Ilmu kesehatan. Kayak tadi kalau kita dengar iklannya Balkesmas nih tentang penyakit tidak menular nih dokter. Kadang-kadang masyarakat itu kalau ditanya makan nasi, sayur begitu dokter, kita lihat yang tadi salah satu contoh kasus dokter sayur tadi krecek ya atau mungkin sayur tahu. Padahal ini sebenarnya bukan termasuk sayur mayur yang diharapkan betul, ya dokter. Betul. Monggo dokter mungkin memberikan edukasi terkait dengan makan yang sehat nih. Terima kasih. Jadi makan yang sehat itu kan kita harus ada unsur-unsur yang kita butuhkan ya. Benar. Makanan pokok itu mengandung karbohidrat, kemudian lauk pauk yang mengandung protein kan itu tubuh kita butuh untuk bertumbuh berkembang ya. Benar. Otak kita apalagi anak-anak ya butuh protein. Kalau anak-anak balita butuh protein hewani utamanya, jangan lupa. Kemudian sayur itu juga kita butuhkan. Yang disebut sayur yang apa ya, yaitu seperti bayam, kangkung ya, itu banyak mineral dan vitaminnya. Jadi kalau sayur itu seperti kretek ya itu ya lauk ya dok. Itu banyak lemak, karbohidrat ya, itu juga. Biasanya seperti itu kan yang ditemukan di masyarakat. Iya betul. Jadi yang sayur itu ya misalnya ya sop itu sayur bening itu sayur, lalapan itu juga sayur seperti itu ya. Urap itu sayur. Bagus. Pecel. Nah, jadi nggak usah jauh-jauh juga sebenarnya dokter ya. Banyak di sekitar kita dan murah. Dan sebenarnya alam Indonesia ini kan kaya sekali ya. Protein hewani, protein nabati semuanya tersedia, sayur mayur, mineral, vitamin ada semuanya. Iya. Oke, tinggal kita pintar-pintar memilih dan mau belajar tadi ya dokter. Mau belajar. Iya, karena semakin kayak tadi dokter bilang kan hari gini memang semuanya dari teknologi udah luar biasa. Kita bisa lewat websitenya juga ada gitu kan untuk pembelajaran tentang gizi sudah diberikan juga di situ ya. Bisa bertanya langsung, konsultasi online gitu ya. Oke, baik. Dan ini harus bisa dimanfaatkan dong sama masyarakat karena sudah disediakan fasilitasnya. Iya, sayang sekali kalau nggak dipakai ya, sudah disiapkan kayak gitu. Oke, jangan sampai ada salah paham lagi terkait dengan sayur ya. Ini jadi panjang nanti ceritanya dokter. Persayuran ya? Iya, persayuran kan. Oke deh, besok lagi kalau ada masakan di meja makan, kalau misalnya sudah ada sayur tahu dan lain-lain, protein yang dijadikan sayur itu, lalapannya jangan lupa ya dokter. Karena serat itu di sayuran kita juga butuh ya. Butuh. Ya, dan ini nanti kita bisa menjalankan apa yang sudah dilakukan oleh Balkesmas bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Oke, terima kasih. Ini ada pertanyaan kembali yang masuk di redaksi kami di 081578709640. Ini juga terkait dengan pertanyaan yang mau saya ajukan dengan Dr. Retno tadi. Apakah Balkesmas masih melayani masyarakat terkait dengan layanan vaksinasi COVID-19 dokter? Dari Ibu Pipit yang ada di Magelang yang juga bertanya, masih gratiskah atau sudah berbayar nih dokter? Berarti sudah dengar info-info ya, kabar-kabar ke depan akan itu ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Pipit ya. Jadi memang Balkesmas Wilayah Magelang masih melayani vaksinasi. Seperti beberapa hari yang lalu kami memberikan layanan vaksinasi ke Desa Bandung Rejo Ngablak ya, kemudian ke Desa Delimas Tegal Rejo Kabupaten Magelang. Hari ini tim akan berangkat ke Purworejo di BPN ya, di sana menyiapkan tim dengan puskesmas setempat ya, dengan dinas kesehatan. Kami masih melayani vaksinasi ketika vaksin itu ada. Kalau di kabupaten kota sesuai dengan permintaan dan jadwal, karena kan ketika kami datang
kalau nggak ada yang datang disuntik kan nggak lucu. Udah jauh bawa gitu ya, iya, udah persiapan. Iya, jadi kami koordinasi dengan setempat. Kalau di kantor selama persediaan ada, kami akan infokan di Instagram biasanya seperti itu. Ya. Oke. Dan satu lagi pertanyaannya belum terjawab. Apakah masih gratis? Masih. Ya. Masih. Ya. Ini masih gratis, mumpung masih diberikan fasilitas gitu ya, kepada masyarakat, harus dimanfaatkan. Betul sekali. Karena nanti kalau misalnya sudah berbayar, akan teknisnya mungkin agak berbeda lagi gitu ya dokter. Betul, ya. betul. Oke deh. Dan ini kalau misalnya tadi dokter bilang kan saat ini untuk jadwal hari ini ke Purworejo begitu. Betul. Berarti ini bisa koordinasi langsung pihak desa? Boleh, ya dengan pihak desa. Jadi kalau biasanya kami kalau mau ada vaksin itu ada koordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten setempat ya, dibutuhkan kapan, di mana tempatnya, karena nanti kan desa akan menghubungi masyarakat juga Kak. Ya. Jadi biar diinfokan besok ada vaksin supaya datang seperti itu. Kuotanya dibatasi atau tidak nih dokter? Ya terbatas sih, tetapi selama ini masih tercapai. Oke, baik, karena itu koordinasi dulu biar lebih paham untuk kuotanya begitu ya, akan dilakukan vaksinasi Iya, dokter. biasanya terpenuhi sih, maksudnya bisa terlayani semua. Ya. Baik. Dokter, ini apakah hanya booster saja atau melayani vaksinasi yang dari tahap awal mungkin yang belum? Kemarin kami menemukan ada orang yang belum pernah vaksin sama sekali tetap dilayani. Oke, jadi ini tetap melayani untuk vaksinasi pertama, kedua, dan booster. Iya. Oke, baik. Sesuai tahapnya dia. Iya, karena kan mungkin kemarin belum 17 tahun. Iya. Sekarang sudah 17 tahun gitu ya, jadi Betul. harus mendapatkan vaksin. Iya. Baik. Oke, terima kasih untuk Anda keluarga FAS yang sudah ikut bertanya langsung dengan narasumber kami lewat 314330 dan juga via WhatsApp 081578709640. Masih ditunggu karena waktunya juga masih ada nih, bersama dengan Dr. Retno Meratihatani MHKes dari Balkesmas Wilayah Magelang. Kita masih membahas terkait dengan cara Balkesmas untuk mempermudah proses layanan kesehatan yang diberikan terhadap masyarakat. Nah dokter, mungkin bisa diulang lagi untuk konsultasi yang online gitu ya, atau mungkin daftar antrian online tadi, daun emas nih, biar nanti masyarakat nggak bingung, karena kan biasanya tuh kalau kita mau konsultasi males ngantri dok, itu kalau Reni dok, kalau Reni kalau keluarga Mas mungkin ada beberapa yang kayak gitu juga. Nah ini dibantu lagi di sama Balkesmas. Caranya gimana dokter? Yang satu yang daun emas dulu ya. Jadi buka aja website Balkesmas Magelang. Kemudian di situ di bawah itu kan ada bunderan itu warna merah daun ya. Logonya. Diklik aja, diklik nanti ngisi aja di situ identitas dan sebagainya. Nah, sedangkan Oke Balkesmas tinggal klik aja okebalkesmas.com atau webnya OKB dinkesjatengprof.go.id. Langsung aja nama siapa, atau nggak pengen disebut namanya pakai nama samaran boleh lah, seperti itu. Nanti tanya aja pertanyaannya. Yang penting udah konsultasi ya. Oke, ini ada yang udah ikutan gabung nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, FAS FM. Pagi. Dengan Ibu siapa Ibu? Dari Bu Umi Magelang. Oke, Ibu Umi di Magelang, ada Dokter Retno dari Balkesmas Magelang nih Bu Umi. Oh iya. Balkesmas itu apa? Di mana Iya Bu, selamat pagi. Balkesmas itu Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang. Gedungnya ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 46B. Dulu namanya BKPM atau BP4 Bu, Balai Paru dulu. Iya. Oke. Ini saya nanya ya. Saya dalam usia 82. Vaksinnya 1-2 sudah. Alhamdulillah. Terus yang ketiga yang boleh apa ya? Oh gitu. Itu aja Bu Umi? Halo? Iya, begitu saja Ibu Umi? Ya, saya kalau berobat di ini penyakit dalam Dr. Suroyo dengan hipotiroid dan tensi. Normal, sekarang sudah normal. Hanya periksa tiap bulan rutin lah. Saya usahakan gitu ya. Iya. Terima kasih dok. Sama-sama Ibu Umi. Assalamualaikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi langsung dijawab ya Kak ya. Boleh. Jadi vaksin apa yang boleh dipakai itu pasti menyesuaikan dengan vaksin 1 dan 2-nya. Ya, jadi dari Kementerian Kesehatan kan sudah menetapkan kalau vaksin 1, vaksin 2 yang booster ini.
kalau 1-2 ini dan sebagainya seperti itu. Iya. Oke, jadi nanti mengikuti vaksin yang sebelumnya dan ketersediaan vaksin tentu saja ya. Baik, dan itu pasti sudah aman. Karena kan 1-2 sudah lewat ya. Iya benar. Iya. Oke. Dan untuk ini mungkin kekhawatiran kan dari usia sudah lansia, terus juga ini termasuk geriatri ya dokter? Justru yang lansia ini dulu kan diutamakan ya, karena kelompok yang rentan. Di mana waktu COVID-19 itu kan justru lansia banyak yang diserang dan nggak tahan. Maksudnya artinya sampai lepas seperti itu kan. Nah, kalau Ibu Umi nanti masih khawatir, sebelum booster datang dulu ke dokter spesialisnya, konsul dan minta arahan. Kalau dokternya oke, karena kan yang tahu kondisi persisnya Bu Umi kan dokternya kan ya. Benar. Dokter langganannya kalau oke, monggo silakan di booster. Oke, berarti memang harus konsultasi dulu. Konsultasi dulu dengan dokter yang biasa melayani Ibu. Tapi kalau melihat dari riwayatnya, kalau 1-2 sudah di ACC biasanya ya, kalau tidak ada gangguan yang terlalu berat, biasanya oke. Gitu ya, biar lebih mantep aja gitu ya. Betul. Dokter ya. Walaupun nanti mau vaksin itu tetap ada dokternya kan. Screening lagi ya dokter. Dicek lagi tensinya bagaimana, kondisi. Jadi mungkin waktu ketemu dengan dokter it's fine, tapi ketika hari H datang mungkin karena bisa kan ya stres deg-degan, tensinya tinggi sekali ya. Nanti kekhawatiran kadang gitu ya, bisa memicu. Baik, Ibu Umi terima kasih, semoga ini jawabannya membantu Anda. Silakan saja, mumpung ada ketersediaan vaksin begitu ya dokter ya, nanti bisa konsultasi dengan dokter pribadinya yang biasa menangani terkait dengan kondisi kesehatan Ibu saat ini. Yang pasti 82 tahun tetap sehat semangat ini udah luar biasa ya dokter. Luar biasa. Ibu orang yang hebat ini, bisa jadi contoh ya. Baik, dan mau untuk ikut yang namanya vaksin. Ini bisa jadi contoh untuk masyarakat. Dan lansia itu sebenarnya banyak yang masih bisa bermanfaat. Jadi kadang bisa menjadi key person kan di masyarakat, di keluarga, ngasih edukasi, justru mereka orang-orang yang kita butuhkan ya. Karena memang sudah ada pengalaman ya dokter. Betul sekali ya. Ya, ini jadi duta kesehatan di rumah dulu deh. Betul. Oke deh. Dan keluarga pas yang lain, Anda bisa bertanya kembali dengan Dr. Retno. Di sini masih ada waktu bersama dengan Balkesmas Wilayah Magelang. Tadi sudah dijawab terkait dengan vaksin ya. Bahwasanya Balkesmas Magelang masih melayani untuk vaksinasi 1, 2 dan juga booster untuk Anda keluarga FAS masih gratis nih, mumpung masih biaya ditanggung sama pemerintah begitu ya. Dan kita jangan sampai melewatkan fasilitas itu. Dokter, terkait dengan pelayanan pelayanan paru ini bisa juga rawat inap di sana ya dokter ya? Bisa, iya benar. Jadi kami menyediakan rawat inap dengan BPJS bisa, non BPJS bisa. Ada dokter spesialis di sana, dan ada tindakan-tindakan yang bisa dikerjakan di sana sebenarnya karena ada dokter spesialis ya, ada USG-nya juga, ada ronsennya juga. Dokter kembali lagi berkait dengan kebiasaan merokok nih dokter, memang sangat berbahaya sekali gitu untuk lingkungan terutama pada anak-anak gitu. Mungkin beri edukasi sedikit dokter terkait dengan asap rokok nih dok. Iya, jadi asap rokok dan asap-asap yang lain sebenarnya itu kan nggak sehat ya. Itulah kenapa ketika kita ada bencana alam, ada asap, kita harus menutup hidung kita. Apalagi kalau rokok ini kan banyak bahan bahayanya di situ. Jadi kadang bukan perokok aktifnya yang rugi, perokok pasifnya pun rugi. Jadi ikut menghirup itu efeknya bisa sampai ke kanker paru kan, seperti itu. Jadi ada zat namanya zat karsinogen, zat yang memicu terjadinya kanker pada paru seperti itu. Jadi sebenarnya tidak hanya asap rokok Kak Rini, asap dapur pun juga kalau itu terlalu kelok ya, kalau kebulnya itu terlalu itu ternyata juga bisa memicu kanker paru juga. Jadi kami pernah ada kasus seperti itu. Ditemukan dia kanker, ternyata setelah diidentifikasi di keluarganya dia pakai dapur yang masih kayu bakar seperti itu, dan asapnya menimbulkan asap tadi itu bisa menyebabkan memicu timbulnya kanker pada paru. Jadi bahaya asap rokok itu pada anak maupun dewasa sama bahayanya, tapi kalau anak-anak nanti kan makin bertambah umur dia makin terpapar lebih banyak lagi seperti itu. Dan ini nanti ketika ada yang konsultasi untuk terapi berhenti merokok,
edukasi ini akan disampaikan dokter? Iya. Bahaya-bahayanya itu akan disampaikan juga. Oke, baik. Jadi ini sangat lengkap ya dokter. Pendampingan, ada hipnoterapi juga gitu kan. Untuk Anda keluarga FAS yang ingin memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Balkesmas Magelang, silakan Anda bisa datang ke Balkesmas wilayah Magelang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 46B Magelang, atau bisa telepon di 0293 365 987 atau 362 025. Kalau misalnya ada yang keliru mohon diralat dokter. Betul, alamatnya Jenderal Sudirman 46B ya. Iya, baik. Dan Anda keluarga FAS juga bisa memanfaatkan okbalkesmas.com loh, itu untuk konsultasi online. Ini kapan aja bisa dokter berarti? Bisa, tapi gini Kak, jadi karena kita kan nggak melek 24 jam. Iya benar. Jadi di Oke Balkesmas itu Anda silakan masuk di sana, nanti dokter akan menjawab di jam kerja. Jadi kan dokter kan nanti pulang, ya, yang menjawab memang dokter. Benar. Ya, jadi kan di jam kerja. Tapi kalau dokter itu baik hati, mungkin di rumah baru istirahat, buka mau jawab ya bisa. Tapi kami janjinya dijawab di jam kerja. Oke deh, iya. Karena kan juga ada waktu istirahat. Betul. Ya palingan enggak ini bisa membantu sekali ketika Anda memang butuh penjelasan yang dari ahlinya ya dokter. Iya. Daripada buka mungkin googling, biasanya kan seperti itu, googling kita dapat informasi yang belum tentu itu adalah informasi yang benar. Karena kan kalau informasi kesehatan ini luar biasa dokter. Kemarin juga ada catatannya bahwa di musim pandemi COVID-19 ini berita hoax itu yang nomor 1 itu adalah masalah kesehatan dokter. Dan itu menyesatkan ya. Nah, ini bisa diingatkan kembali kepada masyarakat bahwa semua informasi ternyata belum tentu benar ya. Betul. Maka dari itu Balkesmas menyediakan layanan konsultasi online kepada Anda keluarga FAS melalui okbalkesmas.com. Yes, ini kurang 10 menit Dokter Retno. Ya. Tanpa terasa. Iya. Belajar. Iya dokter. Terakhir nih dok, closing statement dari Balkesmas wilayah Magelang kepada masyarakat yang ada di ruang lingkupnya Balkesmas dokter. Iya. Jadi kami hadir untuk Bapak Ibu dengan segala sesuatu yang sudah kami siapkan, baik itu layanan UKP maupun UKM. Monggo silakan bisa dipergunakan. Intinya kami senang melayani Bapak Ibu. Jangan segan-segan untuk datang. Apabila kami ada kekurangan silakan masukkan kritik dan saran. Dan kami sangat senang melayani Bapak Ibu. Jangan lupa jaga kesehatan. Jangan lupa untuk hidup sehat. Ya, itu gerakan masyarakat hidup sehat. Yes, jadi kita harus ikut nih dari apa yang sudah disampaikan Balkesmas bahwa mencegah itu lebih baik. Makanya dari itu keluarga FAS protokol kesehatan yang kemarin-kemarin mungkin sudah mulai banyak kendor ya pelonggaran dari pribadi kita dulu ya dokter. Betul, dimulai dari diri kita. Sebenarnya protokol kesehatan kemarin tidak hanya untuk COVID ya, banyak penyakit yang bisa kita cegah juga. Dengan memakai masker kita juga mencegah terhindar dari tertular TBC dan sebagainya. Iya, minimal juga kita tidak menularkan kalau kita lagi batuk atau flu ya dok. Itu menjaga diri sendiri dan juga orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih dokter Retno atas waktunya. Semoga tetap diberi kesehatan juga rekan-rekan dari Balkesmas. Amin, jadi bisa membantu kami di sini. Selamat siang dokter. Selamat siang. Baik, demikian tadi keluarga FAS dialog kita bersama dengan Dr. Retno Mratihatani MHkes terkait dengan pelayanan yang diberikan Balkesmas wilayah Magelang. Sekali lagi nih Reni ingatkan ya keluarga FAS, Anda bisa bertanya langsung dengan dokter-dokter yang ada di Balkesmas melalui okbalkesmas.com, atau Anda bisa juga masuk websitenya langsung Balkesmas wilayah Magelang ya. Reni pamit, kita akan ketemu lagi di FAS Family setelah ini. Terima kasih, sukses ataupun gagal bukanlah akhir, yang terpenting berani melanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 FAS FM Magelang.